Saya telah jualan online selama kurang lebih 8 tahun di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, di video ini adalah tentang saya pengen bongkar apa yang bakal saya lakuin nih teman-teman jika saya mesti mulai dari nol lagi. Tapi bedanya situasinya seperti saat ini, yang dimana biar marketplace itu mahal ya di atas 18%. Terus juga yang dimana kompetisinya tuh udah luar biasa sengit saat ini ya. Orang-orang udah jauh lebih pintar dibanding dulu karena akselerasi digital ketika COVID. Terus juga yang dimana kompetitor tuh udah jauh lebih banyak ya dibanding dulu. Nah, apa yang bakal saya lakukan pada situasi ini akan saya bongkar dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Baron, co-founder dan CEO dari datapinter.com dan cosmetic.com. Dan saya juga seorang seller e-commerce selama kurang lebih 8 tahun. Dalam perjalanan saya berjualan selama 8 tahun ini, saya telah meraih omset secara akumulatif puluhan miliar rupiah. Nah, saya tahu ini bukan nominal yang luar biasa besar ataupun nominal yang paling besar dalam sejarah e-commerce teman-teman. Cuman yang saya yakini adalah jika teman-teman nonton video ini sampai habis, saya yakin dengan eksekusi yang benar, dengan eksekusi yang tepat, teman-teman akan bisa raih omset 1 miliar rupiah. Jadi pastiin teman-teman nonton video ini sampai habis. Ketika bicara soal jualan, kita mesti tahu dulu nih teman-teman, kita bisa jadi apa aja supaya pendekatan yang kita pilih nantinya bisa paling sesuai, paling pas dengan situasi kita sekarang. Di sini saya sudah breakdown kelima pendekatan supaya teman-teman tuh bisa clear, jelas apa aja opsinya dan yang terbaik pendekatannya apa untuk diri kalian masing-masing. Nah, yang pertama itu ada afiliator. Sederhananya, kita di sini bikin konten, distribusi konten, sisipkan produk orang lain di konten kita dengan harapan produk itu laku dan kita dapat komisi. Kelebihannya itu kita bisa langsung mulai sekarang juga tanpa modal dan kerja dari mana aja. Jadi bener-bener ada kebebasan tuh teman-teman dan bisa untung gede juga ya ini. Kita bisa lihat dari afiliator top saat ini untungnya bisa miliaran rupiah. Kekurangannya ya kita mesti tampil di publik ya, kita masih tampil di depan layar gitu, mesti dikenal oleh banyak orang. Mungkin buat sebagian orang ini gak masalah, tapi saya yakin buat sebagian banyak orang pasti ini sebuah masalah yang besar, khususnya buat yang masih kolot ya. Yang kedua ada dropshipper. Ini sebetulnya mirip ya sama afiliator. Cuman bedanya di sini kita nggak untung dari komisi, tapi untung dari markup harga produk. Jadi misalkan kita bilang ke toko A mau jadi dropshipper dia dan si toko ini setuju. Nah, nanti kita promosin aja tuh produk dia di tempat yang dia nggak jualan, di tempat yang dia nggak muncul supaya kita tuh lebih gampang laku. Nah, kelebihannya jadi dropshipper ini juga tanpa modal bisa teman-teman. Jadi tanpa modal sekalipun kita bisa langsung mulai dan juga kita punya kebebasan yang sama nih seperti afiliator. Kita bisa kerja dari mana aja, ditambah kita nggak perlu tampil muka lagi gitu. Nanti ada orderan, kita tinggal kirim aja tuh ke PIC toko tersebut yang packing. Kita modal promosi aja pokoknya. Kekurangannya adalah yang pasti susah buat kita jadi besar ya di sini. Karena kita ibarat jual produk yang sama tapi lebih mahal. Jadi kita cuman ambil celah jualan nih teman-teman. Kita ambil celah jualan doang ke orang yang awam lah atau yang butuh cepet gitu. Jadi dia nggak cek kiri kanan dulu, ketemu produk kita dia langsung beli. Jadi kita utilize sekelompok orang ini nih ketika kita jadi dropshipper. Nah, yang ketiga ada reseller. Kalau reseller itu seperti namanya kita resell jual ulang gitu ya teman-teman. Jadi konsepnya itu kita coba kontak principal si pemilik barang, terus dikasih harga spesial supaya kita tuh bisa jual di harga yang sama dengan si principal. Nah, kelebihannya tuh produknya udah pasti lebih gampang laku ya karena kita nebeng brandingnya si principal dan jual di harga yang sama gitu. Jadi selama kita ditunjuk sebagai penyedia barang yang official, produk kita pasti lebih gampang laku. Ketimbang dropshipper yang dimana kita jual barangnya lebih mahal dari prinsipal kita. Nah, kekurangannya adalah kita butuh modal kalau reseller teman-teman. Modalnya nggak nol. Walaupun nggak besar biasanya tapi tetap aja tuh butuh modal dan tempat untuk packing sendiri. Jadi kita nggak punya kebebasan waktu kayak dropshipper ataupun afiliator dalam profesi ini. Yang keempat ada brand owner di mana kita jual produk dengan brand yang kita ciptakan gitu. Konsepnya adalah untuk menjual sesuatu yang unik yang persepsinya belum ada sebelumnya dengan tujuan untuk menghindari kompetisi supaya ini teman-teman ada kebebasan ya dalam menentukan harga. Dalam menentukan harga jual itu ada kebebasan. Alias kita tuh nggak perlu terjebak gitu dalam perang harga. Nah, kelebihannya adalah kalau kita berhasil nih ya, kalau kita berhasil, kapasitas dari jalur atau profesi ini tuh gak ada batas gitu. Bisa jadi gede banget. Nah, contohnya kayak brand Nike lah yang valuasinya tuh udah triliunan teman-teman. Batasnya tuh betul-betul cuman di kemampuan kita aja kalau kita jadi brand owner ini. Nah, kalau kekurangannya itu butuh modal yang lumayan teman-teman dan effort yang sangat besar. Karena kita ini ya, kita mesti pelajarin sebuah pasar betul-betul mendalam untuk menciptakan sesuatu yang unik dan bernilai. Nah, yang kelima dan yang terakhir ada inventor. Di sini kita betul-betul menciptakan sesuatu yang baru. Kalau tadi brand owner itu cukup menciptakan produk yang persepsinya belum ada sebelumnya, unik aja gitu. Misalkan kita jual sepatu dengan desain anime ya, persepsinya kan unik gitu. Unik, belum ada sebelumnya, tapi gak ada value baru yang terciptakan.
tetap sama-sama sepatu sebagai alas untuk berjalan. Nah, bedanya kalau inventor ini lebih kayak menciptakan reusable roketnya si Elon Musk. Ya tadinya nggak mungkin, jadi mungkin dan ada gitu. Tadinya roket sekali pakai buang, jadi bisa dipakai ulang, yang dimana new value terciptakan. Jadi memungkinkan untuk suatu hari space traveling itu terjadi gitu, dilakukan karena bisa dipakai ulang. Karena roketnya bisa dipakai ulang, cost-nya turun banyak, akhirnya space traveling jadi memungkinkan. Jadi perbedaan utamanya di sini lebih ke unlocking new value, ada nilai baru yang terciptakan. Kelebihannya udah pasti upside potentialnya gede banget teman-teman. Kalau penciptaannya itu berdampak besar ya, seperti Elon Musk. Teman-teman udah pasti tau lah, dia berhasil jadi orang terkaya di dunia lewat penciptaannya itu. Kekurangannya udah pasti karena upside potentialnya gede. Resiko kegagalannya tuh udah pasti seimbang teman-teman. Gede banget. Karena nggak ada datanya gitu. Semua berdasarkan hipotesa yang masih kita testing terus-menerus sampai kita tuh berhasil. Nah, kalau harus mulai dari awal, saya akan ambil profesi affiliate. Karena menurut saya, upside potentialnya tuh besar, tapi resikonya paling minim. Dan kita tuh bisa tetap agile gitu. Agile di sini maksudnya tuh kita gampang pivot atau pindah fokus tanpa mengalami kerugian uang. Kata kuncinya di sini yang saya mau tekankan adalah leverage. Dengan menjadi affiliate, kita akan menciptakan personal branding, dan personal branding ini sifatnya snowballing atau compounding. Makin lama udah pasti makin besar output yang diciptakan, walaupun inputnya sama. Nah, entah itu output views ataupun trust yang terciptakan ya. Ibaratnya gini, kalian baru mulai bikin konten, input atau effort kalian tuh 1 jam buat satu konten. Lalu kalian posting di akun kalian, misalkan kalian dapat katakan 100 views lah, 100 views, tapi 5 tahun kemudian kalian tetap effortnya 1 jam untuk buat satu konten, tapi setelah diposting kalian bisa dapat 1 juta views. Artinya outputnya setelah 5 tahun itu udah 10.000 kali lipat lebih besar. Padahal inputnya sama-sama tuh, tetap 1 jam untuk bikin satu konten. Ini yang saya namakan leverage teman-teman. Effortnya sama tapi hasilnya jauh lebih besar. Kenapa bisa gitu? Karena yang pertama udah pasti dengan buat konten terus kita udah makin jago gitu ya. Ini udah hukum alam. Yang kedua, sistem platformnya mendukung konsistensi. Nanti ketika follower kita makin banyak, kita semakin dikenal, reach kita nantinya juga semakin banyak, dan akhirnya dipercaya oleh orang-orang. Jadi dengan jadi afiliator, kita bukan hanya nyari komisi sebenarnya, tapi secara gak langsung kita juga ngebangun skill untuk mendapatkan atensi, juga ngebangun platform untuk distribusi dengan trust. Ini yang penting banget teman-teman, karena distribusi itu bisa kita beli lewat iklan, tapi distribusi dengan trust itu sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan secara instan. Dan disinilah cara kita menang dengan modal yang kecil. Nah, sedikit tipsnya. Dari yang saya lihat dan pelajari dari pengalaman saya teman-teman, pastiin teman-teman itu fokus pada satu niche aja ketika jadi afiliator, supaya punya yang namanya authority atau otoritas. Jadi nanti persepsi audiensnya teman-teman itu akan berpikir bahwa kalian itu hebat dalam bidang tersebut karena konsisten ngebahas satu hal, entah itu parfum atau skincare atau fashion ya, niche apapun itulah. Nantinya akan lebih mudah nih untuk teman-teman influence orang-orang untuk beli barang kalian ketika kalian jualan barang pada niche tersebut, karena ada aspek trustnya teman-teman yang terbentuk. Jadi itu ya teman-teman, secara singkat saya akan jadi afiliator karena ini profesi yang resikonya paling minim menurut saya, tapi cuannya bisa besar. Dan nantinya kalau mau bikin brand seputar personal branding yang udah kita bangun, itu juga lebih gampang karena distribusi dan trustnya udah terbentuk dari personal branding yang kita bangun.